itu banyak sekali yang menanyakan hal tersebut ya. Ini mungkin yang ke beribu kali gitu kan. Dan jawabannya adalah rezekinya di sini. Belum pernah sekalipun. udah itu paling curigain tuh. Kalian bisa ngobrol nih dengan kuman di Microsoft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Beseng Kale. Oke, senang sekali Bising Kali kembali hadir. Setia ya menemani teman-teman yang ada di rumah yang mungkin lagi makan sambil nonton Bising Kali, atau mungkin sambil rebahan, tiduran, atau ada yang sambil ya beraktivitas lah intinya, yang masih setia terus untuk nonton Bising Kali. Tentunya Bising Kali akan menghadirkan episode-episode yang tiap hari menginspirasi, tiap hari memberi suasana baru dan yang berbeda nih. Pada hari ini Bising Kali menghadirkan bintang tamu yang tidak kalah luar biasanya. Yang luar biasanya. Ya. Sangat luar biasa. Apa itu maksudnya? Mohon maaf agak keceplosan. Agak hilang ini bautnya. Ini kita kehadiran dari teman-teman dari mahasiswa kedokteran. Boleh perkenalkan dulu nih. Halo. Namanya dong, perkenalkan, dari mana asalnya, negaranya, spesies apa? Bukan dong. Oh bukan dong ya. Halo, perkenalkan nama aku Faiza Fatrinada, biasanya dipanggil Nada, dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semester berapa sekarang? Semester 8. Semester 8. Oke. Hai Nada. Hai Kanada. Next. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Difathan. Biasa dipanggil Ashraf, bukan reinkarnasi Ashraf Sinclair ya. Coy. Ya, oke. Jauh ya, oke. Asal saya dari Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Kumaha berudak gitu. Kumaha damang. Oke. Oke. Asal Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lalu untuk sekarang semester 6. Semester 6. Luar biasa. Dari Jawa Barat, asli dari Jawa Barat. Asli real ieu mah. Boboto. Si AA. Dari di Medan ngekos. Ngekos lah. Luar biasa. Iya. Kenapa bisa terpikirkan untuk ngambil di sini? Waduh, itu banyak sekali yang menanyakan hal tersebut ya. Ini mungkin yang ke beribu kali gitu kan. Dan jawabannya adalah rezekinya di sini. Enggak sih, karena UMSU adalah unggul, cerdas, terpercaya. Luar biasa. Agak mantap yang menjilatnya tadi, agak mantap memang. Enggak, emang real. Oh real ya, real dong. Di sini nggak ada fake, no fake. No settingan ya. Bisa lah, habis no nih agak settingan. di call. Iya. Boleh langsung ngomong Mbak. Jadi asal dari Cianjur, Jawa Barat langsung kemari gitu. Ada masalah sama keluarga nggak kan? Enggak. Kok gitu sih? Pokoknya ini kesini tuh sangat panjang juga sih perjalanannya dari adik itu mau ini masuk FK gitu, sedih nih ceritanya. Tapi jauh mah gitu. Iya. Boleh nggak mah gitu. Ya udah Dik, kalau misalkan emang mau nyoba gitu atau emang rezekinya di sana, ya udah silakan daftar aja. Dan akhirnya alhamdulillah. Orang tuanya legowo kali ya. Legowo. Atau mungkin udah gedek kali mungkin. Jauh-jauh aja gitu. Nyusahin aja gak sih di sini? Waduh. Itulah cerita singkat. Tapi kalau dari Nada memang orang Medan asli. Nada orang Padang. Hah? Padang. Di sini kos juga? Kos juga di sini. Uni bakwan kan dong. Oh ya. Sekete, 2 kete, 3 kete. Tambah cie. Sakete aja. Oh sakete. Kalau dua kete, 3 kete. Oh enggak ya.
Oke, nah sekarang apa nih kesibukannya selain kuliah of course ya? Yap. Kesibukannya apa? Apa ya? Sok sibuk aja sih. Bisa sibuk ya. Coba untuk sok sibuk. Ada loh anak kedokteran sok sibuk, gimana ceritanya? Sibuk sih. Sibuk banget. Karena kalau dari kami masuk organisasi ya. Organisasi apa? TBM. Apa tuh TBM? TBM itu tim bantuan medis. Tim Bantuan Medis. Itu organisasi dari UMSU-nya ya? Dari Cuman, UMSU. oke. Jadi kebetulan kalau udah masuk TBM udah Ya. siap untuk sibuk gitu. Nah jadi memang untuk kami memang alhamdulillahnya banyak kegiatan selain mungkin kegiatan untuk mempererat kekeluargaan tadi. Kegiatan medis juga banyak dan kebetulan kami juga karena tadi konotasinya TBM ya. Ya. Jadi kami tuh sering diundang jadi tim medis. Oh di my god. kegiatan-kegiatan. Oh kok oh terutama- my god, memang namanya tim medis ya, itu Iya. tim medis sebentar. Terutama kayak kegiatan dari UMSU. Kami sering tuh. Kayak kemarin ada kegiatan BAM gitu-gitu Oke, kami jadi iya, medis. Terus kayak kegiatan apa ya olahraga gitu-gitu ya. Nah, Pokoknya setiap kegiatan UMSU terutama yang memang skala besar-besar selalu ada Selalu. tim TBM selalu ada di sisi kita. lalu. Tapi selain itu pun ada diundang dari yang lain. Luar daripada UMSU ada juga. Luar dari UMSU ada juga. Nah mungkin sekilas sih ya, kita spill dikit lah, kita itu siapa gitu mungkin ya. Oh ya boleh. Siapa kita? Siapa kita? TBM ya. TBM tuh, jadi teman-teman, TBM itu adalah tim bantuan medis Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di mana TBM ini tuh di bawah naungan PT BMKI. Apa sih PT BMKI? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Perhimpunan Tim Bantuan Medis Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Oh my Jadi TBM itu nggak hanya satu aja di UMSU tuh, tapi di Indonesia, seluruh Indonesia ada ya TBM masing-masing. Kayak misalkan PT BMKI memiliki 5 wilayah. Ada wilayah 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau kita TBM FK UMSU adalah di bawah PT BMKI wilayah 1. Wilayah 1 ada apa aja? Ya wilayah 1 ada Regio Aceh, Lampung, Sumatera, dan sejenisnya. Kalau misalkan khusus Regio Medan, kita tuh ada TBM FK UMSU, TBM FK USU, sama FK UISU. Itu secara singkatnya seperti itu. Dan sekarang mungkin pembinanya Dr. Edi Syaputra Nasution, MKed ORLHNS SPTHTKL. Panjang. Lancar ya, nggak belibet ya. Harus lancar. Iya. Kebetulan juga sebagai wakil dekan. Oh ya, Wakil Pak dekan 3. Dr. Edi ya. Dr. Edi, Edi. nah. Siap. Luar biasa memang. Itu sih. Berarti memang ada perkumpulannya ya? Ada. Jadi kayak perkumpulan itu bukan cuma nanya wilayah di UMSU aja, ternyata iya. luas banget gitu. Luas, sangat luas. Sangat Se-Indonesia. luas. Se-Indonesia. Itu sering komunikasi juga berarti kayak di grup atau sebenarnya? Sering. Nanti kalau misalnya dari PT BMKI-nya mungkin ada program kerja yang mengharuskan kami untuk ketemu, misalnya kayak tenatensi gabungan gitu. Terus nanti kami ketemu tuh dari UISU, dari USU kalau misalnya di Medan. Ya, kalau yang dekat-dekat kemarin, kita tuh alhamdulillah TBM FK UMSU tuh ikut serta di Sembak Soswil, Jamwil, Jambore wilayah wilayah 1 gitu. Dimana nanti di situ tuh kita jambore ada api unggun segala macam dan kayak ada juga simulasi medis seperti itu. Simulasi medis. Ada dari TBM Unila, ada Abdurrab, terus ada Unan dari Jambi. Pokoknya sewilayah 1 kita kumpul di situ, ada USK dan Unimal segala macam. Di Jamwil itu kemarin kita turun 2 orang seperti itu sih Bang. Oke, berarti ini TBM ini masih di bawah naungan fakultas ya berarti ya? Iya masih. Di bawah naungan fakultas. Betul. Kok di grup-grup itu ada suka nggak ngebahas gosip orang itu nggak deh? Gosip apa nih? Gimana ya? Gosip apa nih? Ya kali aja kayak kita orang awam kan memang suka gitu kan. Iya. Kalau kedokteran ini kan memang agak beda dia kan, agak nganu gitu. Kami juga manusia biasa loh. Oh iya kan, iya Kami memang. juga kayaknya makanannya agak gosip gak sih? Iya. Kadang lebih tepatnya terutama kan ya tadi kita balik lagi konotasi di TBM adalah tim bantuan medis kan. TBM itu salah satu yang sering kita berikan output adalah membantu dalam bentuk medis ataupun kita sendiri gitu. Misal ada bencana alam seperti yang sekarang sedang terjadi, mungkin kita turut berduka cita juga ke Padang yang Kabupaten Agam. Ya seperti itu kan ada
banjir bandang Bandang, lahar dingin oh iya. ya itu kan. Itu dari TBM Abdurrab, mohon maaf, ya Abdurrahman, terus sama dari Unan, dia turun juga ke situ. Nah itu mereka konsolidasi juga sama kami. Entah itu kita membantu tentang open donasinya, atau mungkin bisa saja mereka membutuhkan tim medis dari kami, butuh bantuan SDM seperti Iya. itu. Jatuhnya ya gosip yang dikatakan mungkin ya ini ada bencana ini. Gosip positif lah Iya ya. dong, harusnya seperti itu sih. Luar biasa ya, berarti saling mengikat gitu ya, saling membantu satu sama lain. betul. Emang luar biasa. Tapi nggak bisa orang lain gabung ya, nggak bisa ya. Kalau untuk TBM sendiri, Iya. TBM sendiri sih harus ya sebenarnya harus dokter. Kalau TBM ya Fakultas Kedokteran. Iya ya. Tapi sih kalau di luar kayaknya kami selalu gabung nggak sih, kayak misalnya ini ada kegiatan yang diundang kayak di BAM gitu kan, itu kan ya gabung juga gitu sama yang lain. Tapi ketika jadi tim medis ya Fakultas Kedokteran aja. Berarti kalau misalnya gabung ke TBM jadi relawan dari orang lain, luar biasa dari fakultas selain dari fakultas kedokteran boleh? Nggak boleh ya? Nah, kalau Kok nyengir? Kenapa ini? Nah, jatuhnya gini sih. Kalau misalkan jatuhnya nanti kita kolaborasi, bukan Iya, bukan beliau atau teman yang ingin. Masa kita larang dong ada relawan. Aku pengen bantu ini. Teman-teman nggak untuk ikut serta open donasi aja gitu. Ikut serta situ. Itu udah termasuk membantu kami loh. Iya. Kalau misalkan nanti kegiatan di lapangan, kita mungkin terdekat Sirkum mungkin ya Kak. Kemarin kita juga ada kolaborasi juga dengan Asatiz itu ya. Iya, itu kayak forum perkumpulan ustadz-ustadz. gitu. Ya, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tabarakallah. Ya, Masya Allah seperti itu. Intinya nggak ada ya untuk sejauh ini tidak ada konotasi larangan. Iya. Tapi jatuhnya ya kita bakal kolaborasi bareng sih. Apa sih yang dilarang untuk kebermanfaatan umat? Ya, Kan? bener sih ya. Tapi jatuhnya kalaupun diizinkan serem nggak sih? Bukan wilayah dia, tiba-tiba nyuntik orang, aturan suntiknya suntik untuk sakit perut misalnya. Rupanya Iya. suntik mati, meninggal soalnya. Mati nah langsung ke Sidratul Muntahar dengan jalur prestasi. Itu kan juga. Nggak gitu sih. Gitu konsepnya. Makanya itu Iya. seharusnya membantu lah menyusahin ya kan. Iyalah. Udah jangan ngadi-ngadi kalian. Ya. Ya, tapi mungkin kalau misalkan dari fakultas mungkin keguruan ataupun sejenisnya mau jadi relawan ketika ada bencana kan dari psikologi ataupun sejenisnya kan bisa aja kan saya membantu nanti anak-anak yang post trauma atau pasca trauma itu kan bisa juga kan dari teman-teman itu. Kalau misalnya segi medis ya tentu pasti dari kami. Iya. Iya. Mungkin orang lain. Ya kan kalau tadi kayaknya berani juga kan. Iya. Soalnya saya udah berandai-andai nih. Coba kalau saya menang ini bisa nggak ya aja. Waduh. Ya orang pun takut juga lihat muka saya. Nggak gitu dong. Oke, kembali lagi nih dari pembahasan tentang kedokteran. Kita mau menggali dari awal-awal kenapa sih kayak pingin banget masuk kedokteran. Itu suatu keinginan, cita-cita atau paksaan, dorongan dan sebagainya atau jampe-jampean. Oh, ini harus nangis nggak? Iya, boleh deh nangis-nangis boleh. Murak-murak pun boleh. Siapa dulu? Silakan. Oh, Aku dulu apa cuman? Oh iya. 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 Jadi kalau dari aku ya, dulu itu lebih tepatnya sih diarahkan. Oke, Darren. Pengennya memang kedokteran, tapi pada saat itu apa ya, mungkin karena masih usia remaja kali ya. Jadi kayak pengen ngelihat teman pengen ini ikutan ini ikutan ini gitu. Pada intinya sebenarnya kalau dari awal memang dari SD kali ya, kalau ditanya guru mau jadi apa, mau jadi dokter Konsisten gitu ya. Konsisten Konsisten gitu. banget ya. Cuman ketika udah udah dihadapkan UTBK pada saat itu jadi mikir lagi gitu. Kayak harusnya sih kalau kalau pengen mau masuk kedokteran ya kedokteran aja gitu. Dan selain itu diarahkan juga dari orang tua, dari keluarga gitu, maunya di mana gitu, bakatnya selama ini gimana, di mana gitu, kelebihannya di mana, sampailah memutuskan untuk masuk kedokteran. Tapi itu nggak mudah juga loh Bang. Ya aku tahu kamu udah tuh kedokteran. Aku coba masuk kedokteran itu ada 12 kali loh. Oh my god, 12 kali. Ditolak itu ada 12 kali loh. Kemana aja? UTBK 2 kali kan, 2 kali ditolak. Itu udah 4 tuh. Karena 4 pilihan ya? bukan. Yang pertama kali
kan udah 2 pilihan. Iya, 2 yang pilihan. kedua kali 2 pilihan juga, lagi. iya. Ikut mandiri. Jangan itu dulu deh, dari undangan. Itu udah Tolak milih juga. Nah, terus kayak mandiri itu karena dulu melihat peluang dari mana-mana, jadi kayak ada mandiri di sini ikut, di sini ikut gitu. Sampailah pada akhirnya ternyata jodohnya di sini. Kenapa milih sini? Pertamanya apa gitu sehingga menjadi chemistry-nya mengarahnya ke unsur chemistry Cak ini. Gimana itu? Lebih ke ini sih, waktu itu lihat-lihat di Google juga kan memang. Kampus terbaik gitu. Nah, jadi ternyata kalau kalau untuk kampus di Sumatera ini yang swasta terbaik memang UMSU ternyata gitu. Dilihat-lihat lagi nih, agak perhitungan dikit nih ya. Iya kan? Dilihat lagi nih biaya pendaftarnya, ternyata di UMSU tuh sebenarnya lebih minimal dari kampus lainnya. Lebih worth it lah ya. Lebih worth it dengan akreditasinya pada waktu itu udah A gitu kan. Sementara kampus lain, mohon maaf nih, jadi banding-bandingin gitu kan. Kampus lain mungkin belum A tapi lebih mahal lah dari UMSU. Iya, Gitu. Jadi lebih tertarik aja. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang memang kalau dari segi keuntungan memang lebih banyak ke Banyak di UMSU-nya. UMSU, iya benar. Yakinkan kita buat ke UMSU. Tapi orang tua ngelepas tuh kan kadang perempuan jauh dari keluarga, biasanya orang tua kan cenderung apalagi sama anak perempuan kan cenderung nggak usah deh gitu, ngapain jauh-jauh di sini juga ada. Itu orang tua ngelepas gitu. Anak perempuan di Padang satu-satunya lagi. Satu-satunya? Satu-satunya perempuan, anak pertama. Anak pertama satu-satunya. Cuman karena tadi kan memang izinnya kan untuk kuliah. Jadi kalau dibilang berat untuk melepas mungkin berat ya. Kalau perasaan orang tua, cuman ya karena memang tujuan awalnya itu untuk kuliah ke sini, jadi kayak ya udahlah gitu. Mungkin memang ini jalannya. Ya, Gitu. dilepaskan lah. Tapi orang tua masih tetap datang atau Fun fact-nya belum pernah sekalipun. udah itu paling curigain tuh. Coba tes DNA deh. Tes DNA deh coba. DNA ya. Iya. Dipertanyakan orang kalau namanya anak kan biasanya kan nganu kan. Tiap hari ngubungin gitu kan. Atau dateng lah, ini udah nggak pernah dateng. Ya Allah, Bu aku aja anakmu nggak apa-apa. Jangan dong. Karena kebetulan memang sibuk. Oh iya sibuk iya. Dan kalau untuk dari Padang ke sini kan memang butuh waktu. Waktu ya benar kan. sih. Kalau lewat darat kan memang butuh waktu gitu. Jadi mungkin ya nggak apa-apa lah nanti waktu wisuda aja. Tapi nadanya kan sering balik. Oh sering balik. Iya. Kayak ada libur-libur 5 hari balik gitu. Jadi orang kayak udah lo nggak usah balik. Orang jadi ngapain sih balik-balik terus gitu. Tapi orang tua dokter juga atau enggak? Orang tua di kesehatan tapi nggak dokter. Oh di kesehatan tapi nggak dokter. Dua-dua. Papa di pendidikan. Oh di pendidikan. Oke, Bang diem aja Bang. Iya, saya mendengarkan. Oke. Jadi kemana? Oke, ceritanya apakah ini cita-cita atau seruhan atau mungkin apa gitu kan? Jambi-jambi. Iya, jambi-jambi enggak juga dong. Jadi perjalanannya panjang. Panjang, mantap nggak ceritanya? Ya, cerita ya, kita cerita. Jadi jatuhnya TK tuh saya cita-cita pengen jadi astronot. Astronot? Ya, itu cita-cita orang banyak kayaknya. Iya. Kalau TK, waktu TK pengen jadi astronot. Enggak, aku enggak. Oh enggak? Aku cita-citaku jadi biduan memang. Masya Allah. Dududu. Jadi ya? Jadi. Jadi di belakang. Di belakang. Oke, habis itu SD lah. SD sama SD, wah kayaknya pengen jadi tentara lah. Terus pertengahan SD ya kelas 3, kelas 4, 5. Disitulah muncul kayak masuk pramuka juga kan. Dan Sama, aku pramuka juga. Pramuka. Masih ingat nggak Bapak Pramuka? Waduh, siapa ya? Boden Powell. Yes! Betul. Asli banget anak pramuka. Tanggal berapakah hari pramuka? Ini yang gak asli. Ayo lanjut. 14 nggak sih kayaknya? Iya betul, 14 Agustus. Itu masih ingat. Oke. Ya Allah. Oke. Intermezzo sedikit. Intermezzo ya. Dan setelah itu jatuhnya dikuatkan dengan ada kejadian di mana saya lagi main sama teman-teman di kampung kan. Nah, ada batu lah. Batu tiba-tiba atau genteng lah, genteng kecil gitu kan. Saya lempar lah ke atas tas. Kena anak orang kan. Tas. Oh, nangis kan, grok-grok. Lihat lah. Nah, saya lihat, wah ternyata darah banyak banget kan. Darah banyak banget. Terus
ya udah saya langsung tekan. Setahu saya ya kalau keluar darah tekan aja lah. Ditekan terus dah habis itu dimarahin sama orang tuanya. Dah habis itu kejadian lagi kayak gitu lagi, saya melempar batu lagi. Agak problematik ya. Iya. Iya. Agak problematik ya. Ya begitulah gitu ceritanya. Pas gitu kena lagi berdarah lagi banyak. Dari situ terus ada juga kejadian di SD tuh karena bukan lantai sih, lapangan itu berpasir kan. Kita sering main bola atau segala macam. Dia teman saya tuh jatuh, nggak bisa napas tuh segala macam. Serap, tolong serap. Jadi Serap. asrap. Serap, tolong aku diserap. Bukan dong. Serap, tolong serap. Tolonglah. Terus ada kejadian lagi. Pokoknya yang mimisan teman-teman. Serap ini gimana serap kayak gini. Wah. Berasa dokter ya di situ. Aduh. Kayaknya jiwa apa ya? Jiwa penyelamat gitu kan. Superman, penyelamat bumi bobo ya. Guys, jadi jatuhnya kayak sepertinya dari kecil tuh ada keinginan atau kemampuan sendiri kayak insting menolong gitu. Nah dari situ terus SMP juga ikut PMR dan segala macam dan SMA pun semakin kuat. Ya seperti itulah. Akhirnya sekarang choice-nya adalah yaudah kita mantapkan, kita bisa untuk jadi dokter pertama Di keluarga sebagai ya dokter keluarga pertama harus punya beda, harus meningkatkan value sendiri. Makanya mungkin segala macam tuh kalau misalnya ada chance untuk ngomong atau segala macam, ayo gas lah. Karena background kita pun orang tua bukan dari kesehatan atau dokter gitu kan. Ya berarti value kita lah yang harus tinggikan. Dalam artian semakin banyak experience pasti semakin banyak apa yang bakal kita lakukan, pemikiran itu juga semakin kritis mungkin ya, seperti itu sih. Intinya pilihan di UMSU ini nggak gagal lah. Bukan UMSU itu bukan ece-ece lah. Bukan main-main lah ya. Bukan main-main ya. Medan kali dan ya. Udah ece-ece. Logat Batak ya, logat Jawa juga udah kan lagi. Ya seperti itu. Intinya untuk teman-teman nanti mungkin yang dengar atau mungkin yang lihat yang masih bingung di SMA gitu kan. Kemana ya? Coba cek aja UMSU gitu kan. FK-nya waktu di Google memang ada gitu. Di UMSU gitu. Iya, ketik di Google ternyata ini terbaik di Sumatera. Oke. Tapi dari alumni banyak juga. Maksudnya dari alumni sekolah dulu yang nanya-nanya gitu, Kak, gimana di UMSU bagus nggak gitu? Oke. Kalau di saya pribadi, karena kan saya asal SMA 1 Cianjur. SMA 1 Cianjur. SMA Negeri 1 Cianjur. Belum ada background atau belum ada yang mungkin ngejerambah ke sini lah, explore sini lah. Jatuhnya ya saya first juga dari SMA saya di UMSU ini gitu. Dan kalau bahasa Sunda tuh nggak hanyakal gitu, nggak sia-sia Anda masuk UMSU nih, terutama FK-nya udah unggul. Cerdas, terus terpercaya. itu juga dong, masuk lagi dong. Masuk Pak Eko. Unggul juga iya. Banyak saya ceritakan ke teman-teman yang FK sana, nggak ada yang kita lakukan di sini nggak ada di mereka. Banyak gitu, kayak mungkin clinical experience seperti itu. Kedokteran Islam itu kan juga nggak banyak gitu. Terutama kan kita mengunggulkan, emang sering mengaitkan dengan kedokteran dan juga Islam gitu. Apakah benar seperti ini? Apakah wudhu seperti ini? Apakah sholat itu emang memberikan benefit pada otot atau masa otot kita gitu, atau bagaimana gitu. Jadi di UMSU ini itulah alhamdulillahnya. Dan cita-citaku sebenarnya pengen jadi dokter, pengen ke wilayah terpencil misalkan, terus sekalian ngensiarkan Islam gitu. Sekalian dakwah ya. Mungkin alhamdulillah. Wah, Masya Allah, Oh, luar biasa. Itulah patut dicontoh sesingkat Bang ini. gitu. Iya, Papua ya. Menyala bangku. Siap. Seperti itu. Oke, nah ini udah pada semester tua ya, bisa dibilang tua banget ya guys. Nggak tuh. Sosok lah. Sosok lah ya. Cuman kan istilahnya udah banyak pengalaman yang bisa diambil sampai saat ini. Nah, kira-kira tunggu batuk dulu. Kira-kira
pengalaman apa yang dirasakan atau yang kira-kira yang terburuk kah yang pernah dirasakan gitu? Oke. Mungkin Kak Nada dulu. Oh, pengalaman terburuk sewaktu kuliah kedokteran. Apa ya? Atau yang kira-kira pengalaman itu susah untuk dilupakan gitu. Selama kuliah kedokteran ya? Iya, yang unik atau apa sebagainya. Nggak hanya selama kuliah aja, selama praktek mungkin. Apa ya? Lebih ke karena jujur-jujur aja nih Iya, ya kan. jujur aja lah memang. Karena sebenarnya struggle ya. Mungkin sebenarnya nggak hanya di kedokteran aja. Mungkin kayak seluruh mahasiswa tuh mungkin merasakan struggle masing-masing gitu kan. Kalau dibilang itu pengalaman terburuk juga sebenarnya enggak gitu. Karena itu kan proses dari perjalanan hidup. Yes. Ya. Yes. Jadi sebenarnya apa ya, sering sering ngerasa stres aja gitu. Stres. Iya, sering ngerasa. Kedokteran juga bisa stres ya? Jatuhnya gimana ya? Stresnya itu adalah kan stres itu bisa dibilang banyak macam kan. Ya. Ada pressure, ada mungkin dari diri kita juga, dari luar segala macam. Intinya ya mungkin pasti masing-masing setiap orang ada stresornya masing-masing. Nah, benar. Itu sih kalau mungkin dari FK ya entah itu mungkin karena harapan orang tua tinggi mungkin atau mungkin juga bisa deadline yang sangat padat atau juga mungkin perkuliahan juga sangat padat, tugas-tugas segala macam ada, apalagi ditambah dengan kegiatan Ujian hampir apa ya? Tiap hari. tiap bisa bulan dibilang itu sih bisa itu kan, dibilang. kayak pretest posttest itu kan emang sering ya. Oke, Gitu. iya. Jadi mungkin gini aja karena memang tugas kan banyak gitu kan. Terus ujian juga sering, apalagi dulu kayaknya waktu SMA kayaknya nggak sebanyak inilah gitu kan. Jadi mungkin penyesuaian aja SMA ke yang sekarang. Penyesuaian aja gitu kayak nggak yang stresnya sekarang itu nggak segampang yang dulu kayaknya gitu Ya, sih. ya itulah mungkin dari Kak Nada ya versi Kenla. Kalau Asraf pribadi mungkin ada sih pengalaman yang konon katanya Konon katanya. sakit jadiku enggak dong. Nah, jadi kita tuh ada namanya praktikum anatomi. Ya mungkin teman-teman tahu lah. Enggak. Oh, nggak tahu. Kayaknya serem deh, Oke. kayaknya serem deh. Anatomi itu di sini terkait mungkin bisa pernah dengar kadaver atau mayat lah. Ya. Mayat yang sering digunakan kita praktikum seperti itu. Nah, terus habis itu di situ tuh banyak momen yang terjadi gitu. Misalkan kan mayat tuh atau ya kita bilang kadaver lah ya. Kadaver tersebut tuh ada dua mungkin dari FK Unsu yang dilihat saat itu waktu semester awal. Saya pernah megang organ otak, ya kan, megang organ otak. Memang di situ ada dokternya juga. Entah kenapa tiba-tiba jatuh ke bawah kan gitu kan. Dan emang itu kesalahan saya dan udah ditegur juga sama dosen lah. Kenapa bisa gitu? Jatuh Jatuh ke bawah. Genggaman. Dari genggaman. Jatuh Otaknya. otaknya jatuh dan entah kenapa ketika pulang dari situ hampir 2 hari 3 hari Demam. kepala tuh Sakit. sakit, jadi mau baca aja kok nggak masuk kok kayak gini, kok kenapa ini, apakah lihatlah ke background ke belakang kan, wah ini kayaknya gara-gara inilah, Gaib ya nih. gaib nih kayaknya sepertinya gitu kan. Entah itu karena pikiran kita seperti itu atau entah mungkin kenapa gitu. Intinya kayak gitulah salah satu mungkin pengalaman ya selama di kedokteran. Salah satunya seperti itu. Salah satunya aja sih. Kalau misalnya spill banyak nanti waktunya aku Banyak banget. Disimpan dulu. disimpan dulu ya. Untuk cerita selanjutnya. Tapi aku penasaran nih. Itu kan tadi apa namanya kita cerita ketika praktekum ya. Praktikum ya Praktikum betul. ya. Berarti bukan dari TBM sendiri ya bukannya? Bukan, ya? emang KBM, kegiatan belajar mengajar Oke. seperti itu. Nah kalau dari selama menjadi anggota TBM, ada nggak kasus-kasus yang kira-kira orang lain nggak tahu nih ya, bahwasanya kalian pernah ngalamin ini gitu? Oke, mungkin Kak, silakan. Maksudnya gimana sih? Kasus-kasus yang
mengerikan, gaib atau apa gitu selama bekerja, selama bertugas di TBM lah gitu istilahnya. Oke, mungkin jatuhnya pun Jatuh. Enggak dong. jatuhnya pun kayak mungkin sejauh yang saya pernah rasakan mungkin ya di BAM lah kemarin kita kiam bareng-bareng, kita bareng-bareng mungkin nanti bisa disambung juga sama Kak Nada. Tiba-tiba ada yang nangis lah ataupun Di mana nangis? di situ. Nah, ya ketika kita jaga kiam gitu kan. Tiba-tiba ada yang nangis, ada yang tiba-tiba kosong segala macam. Itu entah mistis atau enggak, itulah di antara dua itulah kita berpikir. Kalau dari segi medis kan pasti ada kaus saja. Kalau misalkan dalam segi ya mistis katanya itu kesurupan lah atau kemasukan atau sejenisnya gitu kan. Iya. Tapi Nah. di medis ada dipelajari juga nggak tentang kayak kesurupan gitu? Kan ada mau jawab? Oh, sebenarnya ya benar kayak kata Asraf tadi, sebenarnya kalau kesurupan, yang kata-kata kesurupan itu sebenarnya nggak ada. Kayak contohnya nih pas di Nada juga pernah, Iya. waktu di BAM juga kebetulan. Jadi nih, BTW mereka nggak tahu loh BAM itu apa. oh iya, Apa tuh? Baitul Arkam Mahasiswa. Mahasiswa. Oke, jadi kayak kegiatan Sanlat. Iya, kayak pesantren kilat lah gitu. pesantren kilat ya gitulah. Yang memang diadakan hanya di UMSU ya. Yes. Iya dong. Ayo. Unggul, cerdas. Terpercaya. Masuk Pak Eko. Masuk, jelas. Membara bangku. Iya. Jadi kalau di aku waktu itu pernah tiba-tiba dia ada itu menjerit gitu. Nah, jadi menjerit lagi materi waktu itu menjerit, teriak-teriak gitu kan, sakit gitu. Kalau orang awam itu pasti mikir dia kesurupan. Bener gitu. keserupan. Karena pada saat itu kan memang kalau di BAM kan memang kalau pematerinya ustadz ya. Jadi kayak ini ustadz-ustadz udah pada mikir untuk meruqyah nih si ade ini gitu. Nah kebetulan memang ada kami bukan kebetulan memang harus ada kami sih. Ya. Ada kami di situ, kami bawa untuk ngobrol bersama kami TBM. Terus ketika kami kulik lagi, pada saat itu yang kami temukan dia itu badannya tuh kaku. Hah? Kaku badannya. Tegang gitu? Tegang. Badannya itu nggak bisa digerakkan sama sekali. Tegang, kayak gini contohnya gini kan. Terus kayak kami giniin, dia tuh kayak betul-betul jatuh gitu. Kalau misalnya orang awam nengok mungkin memang ini ya, mungkin memang kesurupan gitu. Tegang gitu. Dia nggak mau buka mata. Jadi kami tenangkan, atur nafas segala macem. Terus ketika dia udah bisa diajak ngomong, ketika udah mulai tenang nafasnya, kami tanya-tanya. Ketika kami udah mulai tanya-tanya, itu kan udah mulai rileks tuh. Itu badannya yang awal kaku udah nggak kaku lagi. Dan ternyata pada saat itu dia itu sebenarnya ada trauma yang ternyata dibahas waktu lagi materi itu. Ada kata-kata yang bikin dia tuh trauma. Nggak sengaja terbahas mungkin. Waktu materi itu, dan itulah yang bikin dia itu keinget lagi, flashback gitu. Makanya lah mekanisme pertahanan tubuhnya dengan cara gitu kaku. Kalau misalnya dalam ilmu medis nih, mohon maaf nih, ke yang dokter SPKJ mohon maaf nih nanti salah gitu ya. Nah, kalau dalam medisnya sih itu rigiditas katatonik ya. Jadi ketika dia ada stresor yang berat, dia itu kaku, nggak bisa digerakkan sama sekali gitu. Itu ada dalam medis. Jadi diajak ngobrol, ternyata kan itu tadi memang ada traumanya, dan memang itu tuh menjadi stresornya dia gitu. Iya. Tapi setelah anak itu sadar, didiskusikan nggak sama kayak petugas pada waktu itu atau pembicara pada waktu itu bahwa anak ini begini Pak. Dibicarakan. Kalau ternyata ini pantangannya gitu. Jadi mungkin yang hal-hal yang berbau ini mungkin jangan dibahas dulu, karena ternyata memang dari dianya ada masalah dengan itu gitu. Jadi kayak kita nggak bisa bahas lah gitu. Tapi itu bisa sembuh nggak sih? Sebenarnya bisa kan?
Jatuhnya kita Terapi ya? ya jatuhnya mungkin setelah ini kita arahkan ke yang lebih prefer siapa SPKJ SPKJ, ataupun misalnya neuroscience kejiwaan. gitu. Oh itu jatuhnya kejiwaan. Iya. Ya. Kalau misalkan terkait ya pas sebelumnya ada pernah terjadi trauma ataupun sejenisnya, biasanya itu bakal diarahkan ya spesialis kejiwaan itu. Tapi kalau misalkan terkait kekakuan ataupun sejenisnya, kayak misalkan tiba-tiba yang tadi disampaikan terjadi itu ya kemungkinan antara ke listrikan dalam otaknya itu keganggu ataupun mungkin juga dari kejiwaan atau psikisnya itu. Makanya kita concern atau kita apa ya bisa dibilang rujuk atau lebih baik kita tanyakan ke yang lebih expert gitu Iya. yaitu Iya, SPKJ ataupun neuroscience seperti itu. Udah diarahkan kepada anaknya tuh. Iya. Iya, waktu itu diarahkan kalau mungkin harus cerita ke expertnya gitu. Tapi ada lagi yang menarik. Nah, apa tuh? Kadang gini kan, mungkin apa ya, karena itu sebuah kegiatan ya kalau di bank. Sebuah kegiatan yang memang harus diikutkan gitu kan dan melibatkan orang banyak. Yes. Ya, jadi ada-ada aja tuh yang ketemu gitu. Kami tuh pernah ketemu sama adik itu tuh pura-pura kesurupan. Kok bisa? Itulah. Nggak, Jadi dari segi kedokteran kok bisa tahu gitu bahwasanya adik ini pura-pura kesurupan itu. Dari Contoh mana kecilnya cara aja. menganalisisnya? contoh Menganalisanya. kecilnya aja. Contoh kecilnya aja, kalau dia gini, kami perhatiin kan, dia itu ngerasa nyeri, ngerasa sakit nih itu segala macam. Tapi kami apa Cek, namanya? setelah cek. Iya kami cek gitu kan, misalnya pakai stetoskop atau apa segala macam, itu tuh nggak ada permasalahan. Normal Dia semua. datang dengan sakit perut katanya gitu kan. Dia teriak-teriak karena sakit perut. Dicek gak ada masalah apa-apa gitu kan. Terus ditanya keluhan tambahan lainnya dia nggak tahu. Ketika kami tanya, misalnya nih ada ngerasa sesak nggak gitu kan? Dia bilang ada. Ada ngerasa asam nggak mulutnya? Ada katanya. Tapi tadi di awal itu dia bilang nggak ada gitu. Dia nggak tahu itu gejalanya. Tapi ketika kami sebutkan gejala-gejalanya lagi, dia bilang semuanya tuh ada di dia. Bahkan nih misalnya kami plesetin ya antara di perut misalnya dia tadi bilangnya sakit perut karena mah gitu kan. Kami plesetkan lah ke karena usus buntu gitu. Dia bilang juga ada gitu. Kami tanya sakit perutnya bagian mana? Bagian ini gitu. Ini sakit gak? Sakit kak? Ini sakit gak? Sakit kak gitu. Jadi kayak itu aja kayak loh dia nih bener-bener sakit apa enggak sih gitu. Apa semuanya dikeluhkan tapi itu tuh ketika kami nanya gitu loh. Itu yang satu. Terus yang kedua kami lihat dia bakalan nyerinya itu makin memberat kalau seandainya lagi banyak orang. Oh, jadi kayak Caper. ya queen drama ya. Ya, mungkin seperti ya. itu sih. Ketika banyak orang gitu, ketika banyak orang yang kayak ini kenapa? Udahlah, nada kita rukiah aja yuk atau kita istirahatkan aja itu segala macam. Dia suka dengan kondisi seperti itu. Ini waktu kejadiannya malam hari nggak sih? Iya bener. Oh ya tahu ya kamu. Kayaknya aku tahu deh gitu. Siap. Terus ketika diajak ngobrol nih berdua sama Nada. Kita jatuhnya gosip nih. Gosip ya? Gak apa-apa, ini sebagai ilmu dari segi kedokterannya kan, bahwasanya ya anak kedokteran juga paham tentang itu gitu. Ketika ngobrol nih berdua sama Nada, dia nggak sakit gitu. Biasa aja. Biasa aja. Dan kalau misalnya dia apa ya, kalau misalnya sakit mah tadi, kalau dalam bahasa awamnya itu kan dia menyesak ya, pasti dia kayak bakal ngerasa ada sesaknya gitu. Ini dari kelihatannya tuh memang nggak ada sama sekali gitu. Ini kalau pengalaman Nada kan juga sakit nih, sakit perut juga kan, memang sering juga namanya anak kos ya. Jadi kalau misalnya itu udah ngerasain kayak gitu, biasanya buat jalan pun susah gitu. Ini dia pas pergi sama Nada itu jalannya biasa aja, tapi ketika banyak orang dia sakit lagi. Kan nggak mungkin kayak gitu nggak sih gitu. Kayak Jadi tanda tanya dong. iya jadi tanda tanya dong. Kenapa gitu. dong? Terus ketika ditanyain lagi ada masalah, entah sama siapa gitu, dan ternyata dia bilang ada gitu. Tapi sebenarnya dari segi medis juga pernah dipelajari juga tentang kasus-kasus kayak mengantisipasi lah bahwasanya ini drama atau enggak gitu.
Kalau untuk dari segi medis sebenarnya itulah tadi kita bisa menyambungkan ini dengan psikiatri. Namanya psikiatri, ya. Psikiatri itu nanti juga nyambung juga sebenarnya sama senior science tadi itu. Dan intinya kalau segala apapun yang sedang terjadi itu sebenarnya kalau kita mau ulik terus dan emang kita mungkin tadi terkait yang tadi lah, mungkin setelah ini kita bakal nyari bener gak sih kayak gini gak sih, pasti ada gitu. Dan kalau misalnya nggak ada bisa aja kita nanti kita teliti dan bakal segi medis tuh pasti menunjukkan gitu. Intinya apa yang ada sekarang tuh pasti ada catatan secara kuantitatifnya lah, secara medisnya tuh pasti ada gitu. Makanya kita harus terkadang apa yang kita lakukan emang bersumber gitu, ya. Mendasar seperti itu sih. Iya. Makanya buat kalian ini jangan macem-macem sama Iya, makanya kan? jangan membohongi kami. Iya, kadang-kadang gitu. ada yang suka mau ngetes-ngetes aja nih. Iya. Kan, jahil banget. Nanti diaminin bingung. Iya. Amin. Bingung dia. Karena gini, kadang takutnya gini kan. Misalnya kayak sesak gitu dia datang kan. Ternyata sebenarnya dia cuma caper gitu. Iya. Tapi dia datang dengan sesak yang kayak gitu, udah yang gitu-gitu. Nanti kalau misalnya dikasih obat, kan nggak semua obat itu yang nggak ada efek sampingnya. Kadang misalnya udah dikasih obat, ternyata malah nimbulin efek samping yang lain gitu. Kayak di dianya nggak, yang awalnya sebenarnya nggak sakit, malah karena minum obat sakitnya gitu. Jadi ya sebaiknya sih jangan berpura-pura ya. Jujur-jujur saja. Jujur aja, kalau memang sakit ya udah gitu, diobatin. Dan semua apapun itu yang teman-teman nanti ucapkan, entah itu ketika sekarang masih mahasiswa kedokteran ataupun nanti dokter, kita tuh punya etik sendiri gitu, dimana etik kita tuh adalah apa yang Anda sampaikan itulah adalah asumsi kami, maksudnya adalah kami bakal menjaga privasi daripada pasien dan kami pun gak bakalan ngasih tahu segala macam keluhan dan segala macam ke orang luar. Jadi kita tuh ada etiknya juga gitu, bioetikanya tuh kita tahu gitu. Ada gitu, jadi nggak semena-mena kita bakal ngasih tahu itu ini orang nih, ini kayak gini, kita ngomong ke orang lain, kita ngomong ngejabarin, nah dek jangan deket ini karena dia orangnya kayak gini, nggak mungkin juga. Karena emang kita tuh sebagai mahasiswa kedokteran, terutama nanti mungkin dokter umum, setelah kita jadi dokter umum kita ada namanya etika gitu, kode etik seperti itu. Dan semua dipelajari ya kan? Iya. Nggak sembarangan aja. Nggak sembarangan. Saya penasaran kalau misalnya kalian sakit, kalian ngobat sendiri? Nah, itu pertanyaan menarik. Asraf pernah waktu itu pernah demam nih. Demam, tahu kan obatnya A misalkan. Obat A nih, udahlah kita cobalah A. Wah ternyata demamnya turun tapi pegel-pegel. Kita cobalah obat B. Bebas sendiri. Obat B coba, wah demam turun, pegel juga turun, gak ada nih. Tapi 2 kali atau 3 kali makan itu langsung sakit lambung, sakit ulu hati. Wah ini nggak bener nih. Ini jadi yang mana ya? Coba lagi lah kayak yang awal, yang A itu. Udah coba lagi, ya udahlah mending itu aja lah. Soalnya ternyata obat B itu malah lebih ngebuat sakit di ulu hati gitu. Jatuhnya kita coba-coba gitu kan. Bener gak sih? Dan ternyata oh ya emang bener nih, kalau misalnya obat B emang kita tahu juga kan efek samping atau kontraindikasinya tuh kalau kayak gini bakal sakit ini, bakal ini. Bersyukur banget ya. Iya. Atau nggak OD ya? Itulah. Tiba-tiba OD pening kita. Itulah. Dari Nada? Kalau Nada sih sebagian kasus yang kecil misalnya kayak kan memang sering naik asam lambung atau apa ya udah langsung minum obat. Tapi kalau misalnya kayak kasusnya agak berat dikit, nah juga lah untungnya di TBM tadi. Jadi TBM itu kan memang untuk status keanggotaannya itu seumur hidup. Seumur hidup ya? Seumur hidup. Berarti yang udah tamat pun tetap masih anggota TBM? Iya, Tetap masih anggota betul. TBM. Jadi kita itu berikatan sama senior. Senior yang udah jadi dokter spesialis itu kita masih berikatan sama senior. Nah di kondisi-kondisi kayak gitu yang mungkin harusnya nih si Nada ini harusnya udah ke rumah sakit gitu lah. Misalnya kayak sakit apa gitu yang harusnya udah ke rumah sakit. Misalnya kayak diare yang udah bikin dehidrasi gitu kan. Harusnya kan memang Nada udah diinfus ke rumah sakit gitu. Tapi tadi karena ada senior
Nada nggak ke rumah sakit, Nada kayak udah ada senior yang dokter, bang ini gimana bang gitu. Nada udah minum obat ini, ya udah Nat coba ini gitu. Atau nanti bang kayaknya Nada udah tanda-tanda dehidrasi lah, ya udah Nat biar nanti aku ke rumahmu, nanti biar aku yang infusin gitu. Nah. Jadi kayak itu juga ya privilege kita ya. Ya jadi jangan ini ya. Jangan asa-asa kalau mau daftar. Jadi anggota TBM. Karena itu banyak loh kalau di TBM nih. Selain itu senior tuh juga ngajarin. Kayak ngajarin apa ya, kayak pelajaran klinis gitu, ini itu segala macam. Karena kan memang mereka lebih berpengalaman dari kami kan. Mungkin dari koasnya atau mungkin dari tim medisnya gitu, atau dari manapun ya, mereka yang udah apalagi udah berstatus sebagai dokter lebih berpengalaman gitu lebih kan. tinggi. Iya, experience-nya lebih tinggi dari kami. Jadi memang mungkin ada dalam pelajaran tuh yang kayak mungkin ini kami nggak ngerti lah gitu. Bisa langsung tanya. Bisa langsung tanya. Tapi kalau konsul tuh bayar gak sih? Sama mereka. Wih enak banget. Bisa boleh dong gabung ke grup. Iya. Boleh. Masuk FKUSU. Masya Allah. Boleh. Oh begitu. Jadi banyak banget privilege yang didapat ya. Iya. Apalagi bergabung di TBM ya kan. Jelas. Relasinya kuat. Apapun ilmu tentang kedokteran semua kita dapat dari senior yang memang udah expert ya kan. Iya. Bahkan kadang bukan kita yang nge-reach, tapi seniornya yang nge-reach kita gitu. Dek, kenapa nilaimu jadi gini? Ayo kita belajar bareng gitu. Luar biasa sekali. Jadi kemudian selain banyak sekali yang didapat nih jadi anggota TBM, kira-kira hal menarik apa lagi yang orang lain nggak tahu nih gitu, bahwasanya mahasiswa kedokteran itu seperti ini gitu. Gimana? Mahasiswa kedokteran kan juga manusia kan ya. Ternyata sebenarnya kami pun juga nongkrong loh gitu. Oh iya. Kami juga nongkrong, Manusia kedokteran suka nongkrong juga berarti. Iya, kami kalau dari mungkin cara belajar orang beda-beda ya. Mungkin kalau kayak Nada nanti kayaknya butuh teman-teman yang lain lah. Kita nanti belajar di kafe lah apa gitu. Kayak habis ngerjain tugas atau belajar 1 jam sampai 2 jam lagi untuk gosip misalnya gitu. Maksudnya nggak terpaku belajar aja. Kami juga bersosialisasi gitu. Begitulah pokoknya mah. Nggak ada bedanya. Ya bedanya ya mungkin dari pelajaran doang gitu kan. Intinya kita sama kok. Kita harus saling interaksi ya. Nggak Anda kedokteran, aku ini. Udahlah kita jangan deket-dekan. Nah, Sesama makhluk sosial. Itulah dia bang. Boleh seperti itu. Ya kan? Kita sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya ampun seneng banget ya kita berbincang-bincang. Ternyata banyak sekali ilmu yang saya pribadi memang bukan orang kedokteran banyak didapat gitu ya. Dan ternyata pengalaman-pengalaman itu membuat kita menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Ya kan? Betul ya dong. Kan? Iya, Nah, jelas. luar biasa. Oke, kita langsung saja masuk ke segmen berikutnya yaitu segmen QR Question Random. Oke, jadi ini question random ini lebih santai setelah tadi kita serius. Ya, tadi kayak gak serius banget ya kan. Biasa-biasa. So-so lah ya. Tapi ini ya kita anggap lebih fun-fun aja. Jadi nanti aku bakal ngasih pertanyaan pilihan atau keterangan kepada kalian. Kalian bisa langsung menjawabnya dengan cepat dan kasih tahu alasannya. Oke. Sampai saat ini, sampai sini mengerti dan dapat dipahami ya. Siap. Oke, kita coba. Oke, pertanyaan pertama itu, andai kalian bisa ngobrol nih dengan kuman di Microsoft. Minum. Sedawa. Oke. Maaf ya, bapak namanya. Andai kamu bisa ngobrol dengan kuman di Microsoft. Mikroskop. Mikroskop. Obrolan aneh apa yang bakal kamu bahas? Jadi siapa dulu ini? Dari Nada. Kenapa sih namamu bagus? Nama bakteri Bagus namanya. Bagus loh. Itu siapa yang ngasih nama ya? Apa mereka motong tumpeng juga? Enggak ya. Contohnya apa? Tapi contohnya Staphylococcus aureus. Ih cantik tuh. Gini nama kita siapa ya?
Apanya? Oh, kok udah Enggak, kalau misalnya ngomong sama kuman di mikroskop apa Oke. yang harus diomongin. Kalau dari aku Agak kenapa ngebleng sih ya. namanya bagus gitu kayak. Iya, Iya kan contoh. iya. Nanti sebutan Stepi karena Nah. kan itu mungkin ya, mungkin kan ada. Kalau dari aku gitu. Dari ini. Kalau di Asraf apa ya? Ashraf. Kalau ngobrol gimana ya? Kok kata mikroskop, Mikroskop. kata kuman tuh ngomong gini, kok suka kali nih manusia nggak mau cuci tangan, padahal aku ini berbahaya loh. Nah, kenapa? Karena mayoritas sakit kita tuh ya karena higienitas tubuh kita, hygiene dari ya tangan kita segala macam. Kita makan ya namanya orang Indonesia kalau makan nggak pakai tangan bukan orang Indonesia. Iya, dong. bener. Nggak 100% verified orang Indonesia dong. Iya. Nggak mungkin dong pakai kaki. Oke, jatuhnya apa yang tangan kita tuh itu sumber apa ya, sumber kuman juga loh. Kalau misalkan nih kita pegang gini, tak, coba lihat mikroskop nanti, pasti banyak kuman-kuman. Iya. Makanya kenapa kita menganjurkan mahasiswa kedokteran tuh, terutama kita lah, menganjurkan untuk 7 langkah cuci tangan. Kenapa? Karena kalau nggak 7, nanti ada sisi lain yang nggak kena, ada sisi sela-sela jari yang nggak kena. Oke. Intinya itulah dia, seperti itu. Mungkin jangan lupa cuci tangan kalau mau makan. Ini jatuhnya bukan konyol ya, jatuhnya memberi nasihat Iya ya. dong. Oke, lanjut. Untuk andai kamu bisa meresepkan obat ajaib untuk menghilangkan stres. Nih aku banget nih lagi stres. Obat itu terbuat dari apa kira-kira? Kalau dari aku dari air mata. Anak senja banget nih kira-kira kayaknya. Anak senja banget. Karena memang gitu ya, mungkin tadi karena banyaknya struggle gitu kan orang cara meluapkan emosi masing-masing beda-beda ya. Mungkin kalau dari aku mungkin nangis gitu, kebanyakan nangis nih kayak apa sih yang bisa dihasilkan dari nangis ini. Kalau dari Putri Duyung bisa jadi mutiara Iya, kan. bener. Nah, bener. Kalau seandainya bisa tuh dari air mata dibuat jadi resep penghilang stres, mungkin bakalan dibuat tuh. Nice. Kalau Asraf apa ya? Kok bingung. Karena nggak pernah stres apa cuman? Jatuhnya ya, ini mungkin untuk nge-evaluasi diri dan untuk nge-elevate sih. Ya udah, ngapain stres gitu kan? Jatuhnya gitu sih. Tapi kalau misalnya ditanya, kalau karena kita anak usu ya guys. Unggul cerdas terpercaya. Kita Masuk terus ya dari tadi. masuk terus dong. Kembali lagi kepada yang di atas air wudhu. Masya Allah. Obatnya stres air wudhu. Masya Allah. Masya Allah. Karena emang tabarakallah. di medis pun ternyata air wudhu tuh misalkan kita lagi stres gitu. Air yang dingin kita usapkan ke wajah ataupun ke kepala itu tuh emang ada dimana mengurangi daripada si stresor itu sendiri. Jatuhnya emang membuat relax dari tubuh kita sendiri gitu. Jadi kayak usapan wajah ataupun air yang masuk ke kepala kita segala macam itu tuh ada empirisnya juga ke mengurangi rasa stres tersebut. Oke. Itu kalau menurut Ashraf gitu kan. Daging semua ya hari ini. Harus daging dong. Harus daging. The last nih, the last time. The last question. Andai kamu bisa ngubah penampilanmu jadi salah satu organ tubuh, Mak, serem banget nih. Saat pesta kostum, organ apa yang akan kamu pilih dan kenapa? Apa ya? Dari Ashraf dulu deh kalau nggak. Udah deh Ashraf. Oke siap. Kalau dari Ashraf, kalau misalkan ini kayaknya otak. Kenapa otak? Kenapa otak? Karena banyak apa ya? Menariknya dari otak tuh sebenarnya banyak daripada alur-alur yang melingkar-lingkar. Banyak juga fungsi-fungsi dari otak itu sendiri. Entah itu dari bagian mana untuk penglihatan, bagian mana untuk pemikiran, segala macam. Intinya kalau misalkan kita jadi otaknya, ya semua pikiran segala pun apapun yang kita lakukan ya bakal enak gitu lah. Intinya kenapa pilih otak? Karena otak adalah sumber
dari segala masalah. Sumber mata air. Sumber mata air, sudekat. Sumber dari segala masalah, bisa juga sumber dari segala solusi. Oke, luar biasa. Dari nada. Kalau dari nada hidung. Kenapa hidung? Karena kalau kita ngelihat zaman sekarang ya, orang tuh kayak tertarik aja gitu untuk merubah penampilan terutama di hidung. Banyak nggak sih sekarang yang lagi operasi hidung, tanam benang gitu? Iya, iya aku pun mau juga kayaknya. Yuk lanjut. Jadi apa ya? Siap, siap. Mungkin itu juga bikin insecure kali ya. Mungkin bagi yang ngerasa ih hidungnya kemancungan nih atau hidungnya kepesean gitu mungkin ya ngerasa gitu. Jadi kayak ingin terus-terusan merubah penampilan gitu. Ingin terus-terusan kayak merubah si hidung tadi nih dioplos-oplos terus nih kan banyak ya yang gagal Iya, banyak, sekarang banyak kan. banget. Kayak, apa namanya? Karena rasa nggak puas tadi gitu. Jadi kalau seandainya disuruh milih kayaknya milih hidung gitu. Oke, baik, terima kasih banyak buat Ashraf Sinclair, Ashraf dan Ashraf. Nada yang sudah membagikan banyak informasi kita pada hari ini. Terima kasih banyak, lo banyak kali ilmu-ilmu yang kita dapat. Alhamdulillah. Nah, adalah nih mungkin teman-teman di rumah, teman-teman bising, sahabat bising yang di rumah ini pengen tahu sharing lebih lanjut nih, boleh dong promosikan Instagramnya sekaligus promosikan TBM-nya kan? Nah, boleh sekalian. Silakan Pak Ketum. Iya, siap. Pokoknya jangan lupa like, subscribe daripada YouTube Bising Kali. Oke? Oke. Terus kalau IG-nya apa, Bang? Bising Bising Kali. Kali juga. Di TikTok Bising Kali juga. Di FB Bising Bising Kali ya. Pokoknya lihat situ banyak materi yang banyak apa ya? Banyak banget daging-dagingnya, banyak banget sumber mantap lah pokoknya. Biar apa ya? Biar nggak stres, biar nggak jenuh. Bising Kali adalah tempat untuk kembali Ke laptop. Ke laptop. Ya. Tempat untuk merefreshing. berefreshing Oke. kembali. Nah, dari IG pribadi sendiri mungkin. IG pribadi. Ya dong spill atau nggak boleh spill. Oh, dong. boleh dong. Kalau saya Ashraf.df. Kalau aku Faizah pakai H ya, Ya. FAIZAH Katrun Nada. Faizah Katrun Nada, QATHRUN Nada. Oke, ini kalau mungkin teman-teman mau kepo. Sekalian TBM. TBM FK UMSU. Nah, Nah, yang mau rekrutmen ya. Jangan lupa Karena join. lagi open recruitment dari IG-nya, YouTube-nya, TikTok-nya ada semua. pokoknya join aja. Oke. Oke. Terima kasih atas waktunya sudah datang ke Bising Kali. Iya, Terima sama-sama. kasih atas segala ilmunya. Dan buat teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Dan tunggu episode berikutnya hanya di Bising Kali.